Fauzan. Muhammad Fauzan, Magelang. Oh, Magelang. Ya. Umur antum? Umur sekarang 29. 29. Sudah berkeluarga? Sudah. Anak 2. Masih muda. Kalau dibilangin jangkauannya katanya masih kayak umur 20 tahun. Apa sih motivasi waktu pertama kali punya niat untuk bersepeda? Maksudnya untuk bisa berhaji itu. Oh, motivasi untuk bisa haji. Ya, bisa. Dari tanggal 4 November berangkatnya. 4 November 2021. Nah, nanti balik lagi ke sampai saat ini berkisar berapa bulan tadi? 8 bulan. 8 bulan. Ya, sekarang udah lebih lah. 9 bulan lebih. Cuman kan 8 bulan itu maksudnya perjalanan dari Indonesia sampai ke Mekahnya. Karena kan kita ibaratnya finish tujuan awalnya di Mekah. Oke. Nah, Madinah ini kan maksudnya ikut jalannya. untuk itu kan negara itu kan ada perbedaan cuaca ya. Iya jelas. Adaptasinya gimana untuk kondisi kesehatan antum? Yang jelas minum lah. Biasa kita yang tidak boleh telat itu minum. Ya entah itu panas ataupun bahkan dalam kondisi dingin. Ya. Jadi godaannya itu kan minum itu bukan hanya ketika kepanasan, ketika dingin pun tetap harus minum. Kita nggak boleh kekurangan itu kan. Terus ya minum apa seperti kadang madu ya meskipun nggak rutin tapi kita pernah masuk ke apa rumah sakit nggak terkait nggak pernah. Perjalanan ini badan kurang nyaman kurang enak mungkin sedikit ya. Harus ada suplai vitamin atau apa atau alhamdulillah nggak pernah nggak pernah ya. Jadi pernah sakit pernah sampai tepar gitu nggak bisa ngapa-ngapain tapi nggak sampai kan itu maksud saya tapi nggak sampai rumah sakit jadi kalau kita touring, kalau nanti masuk rumah sakit urusannya panjang, urusannya panjang mungkin. Jadi kalau dirawat di rumah kita tinggal istirahat, biasanya kan mungkin kecapean ya, istirahat terus minum apa dipijit apa, setelah agak enak. Berapa bawa serep banyak? Sekarang masih ada 2 di dalam, masih ada 2 ban dalam 2, ban luar juga 2. Nah sekarang maaf kan tadi misinya untuk berhaji. Ya. Bagaimana? Alhamdulillah berhasil misinya. Ya alhamdulillah. Jadi ikutan tahjian tahun ini. Hajian alhamdulillah. Nah kembali terkait aturan hajian tahun ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Betul, apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau bagaimana kepada sampean yang notabene menurut aturan orang pemerintah sini tetap aja apa namanya ekspatriat ya orang pendatang gitu. Ada mungkin bertanya kemana izin hajinya dan sebagainya, ada nggak seperti itu? Ya alhamdulillah kemarin sebenarnya memang haji tahun ini kan agak susah ya, agak susah dari mulai kuota, dari mulai macam-macam lah, bahkan beberapa institusi Indonesia yang ada di Mekah yang biasanya dapat kuota pun sekarang nggak dapat kuota. Tapi alhamdulillah waktu itu cerita singkatnya aja ya, karena mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kita share secara luar. Jadi intinya di H-1 itu alhamdulillah waktu itu ada pertolongan kita dari yang sebenarnya saya sudah tidak tahu gimana caranya saya bisa haji. Nah, yang penting waktu itu saya husnudzon, bahkan sempat orang tua tanya gimana sudah daftar haji belum? Ya daftar ya, tapi kan susah di sini juga. Bahkan orang mukim sendiri kan daftarnya juga sulit, mahal. Kan? Iya mahal. Selain mahal dan susah belum bisa dapat. Tentu dapat. Tapi alhamdulillah di H-1 itu di hari Kamis, karena hari Jumat itu kan sudah berangkat ke Arafah. Tiba-tiba ada orang yang telepon dan alhamdulillah membantu untuk urusan itu, sehingga orang sini atau orang kita? Orang Indonesia yang sudah lama di pertolongan Allah ya. Pertolongan Allah. Iya, tidak. Nah, jadi kita jelaskan secara jujur aja bahwa kita tujuannya ke Mekah dan kita naik sepeda dengan keliling. Jadi tidak ada hal-hal yang ingin kita buat sesuatu yang lain kecuali hanya lewat saja sebenarnya.
Dan kita ada surat-surat yang alhamdulillah dari setiap KBRI bahwa kita memang peturing. Seperti itu. Seperti disampaikan itu responnya bagaimana? Alhamdulillah bagus, Kualitas. respon mereka rata-rata bagus. Mendukung atau mempersilahkan? Dimudahkan. Dimudahkan. Ya, terus kemudian dimudahkan. Selagi memang ada visanya kan. Visanya. Nah, yang saya agak menarik tadi disebutkan dari mau nyebrang ke Myanmar, sini, ke sini. ya melalui Myanmar atau yang negara India. konflik India. Ya. Di situ gak bisa nyebrang. Yang nggak bisa nyebrang. Akhirnya pakai pesawat Pesawat ke Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ya, jadi peturing itu kan khususnya memang kita opsi pertama itu darat, ya, via darat. Jadi laut itu masih terhitung darat kalau kita. Kalau nggak bisa darat, baru kemudian kita ambil opsi udara. Udara. Karena tidak semua penghubung negara satu dengan negara lain itu ada kapal. Ya, contoh kalau Indonesia ke Singapura kan ada kapalnya. Ya, ya. Tapi contoh misal dari Thailand ke Abu Dhabi ada kapalnya nggak? Nggak ada kapal. Jadi kenapa kenapa nggak ngambil kapal? Ya karena nggak ada kapal. Jadi tidak semua penghubung negara itu ada kapal. Karena yang seberangnya lautan luas gitu ya. Lautan dahsyat. Itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalau jalur yang semuanya disukai ya. Cuman kan ya pasti Yang ada paling ekstrim? ada susah ada ininya. Ekstrim kalau cuaca ya di Timur Tengah ya, di Saudinya. Oh. Kalau cuaca, tapi kalau jalanan yang paling susah memang di Indonesia. Di Indonesia kan banyak gunung-gunung tanjakan. Tanjak-tanjak gitu ya. Lebih banyak di Indonesia. Kesulitan buat kita perjalanan sepeda. Ya, Ada sepeda. curam. Tapi kalau orang Indonesia, alhamdulillah kalau masalah tanjakan banyak teman-teman yang sudah mampu, banyak yang tertantang dengan tanjakan. Tapi peturing jauh itu bukan masalah kuat nanjak dengan tidak kuat nanjak, tapi kuat mental nggak di luar negeri itu kan kita di luar negeri itu kan kita nggak ini nggak seperti yang kita bayangkan. Tentunya harus kita berbekal diri kita juga untuk komunikasi sedikitnya. Tapi sebenarnya bahasa Inggris itu tidak harus sampai mahir kan beberapa orang ya minimal beberapa orang kan kurang pede ya beberapa orang kurang pede wah nanti nggak bisa ini ya. Nah di sini betul memang Jadi kita harus yang penting pede dulu itu pede dulu. Masalah bahasa kita mungkin masih kurang, nanti kita sambil belajar. Dan biasanya kita itu meskipun sudah mahir bahasa Inggris ya, kadang-kadang kita ketemu banyak orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Kan akhirnya kena mental lagi. Waduh, gimana nih? Akhirnya kita harus bisa ngobrol sama orang itu dengan bahasa yang dia pahami. Bahasa apa? Bahasa isyarat yang paling gampang. Apa tips buat nanti kalau ada yang bersepeda lagi kayak antum? Ya intinya dalam ini pertama kuatkan niat dulu, baru kemudian setelah kuatkan niat ikhtiar semampunya. Ikhtiar semampunya itu dari mulai cara memanage bagaimana kita mau masuk negara itu, terus termasuk bagaimana mau mengatur keuangan, bagaimana kita harus mencari uang untuk survei perjalanan. Itu ikhtiar, kita harus punya ikhtiar itu semampu kita. Meskipun sebenarnya dalam perjalanan menuju Mekah ini selalu banyak pertolongan Allah SWT. Jadi ikhtiar kita itu mungkin kalau kita bisa katakan mungkin Allah hanya butuh bukti bahwa kita ikhtiar. Sisanya banyak pertolongan Allah yang tidak kita sangka. Dan kadang-kadang kita harus bersabar. Yaitu yang bersabar itu lebih sifatnya ke mental. Jadi kita kalau sudah punya niat yang bagus dari rumah, kemudian siapkan mental yang kuat, yang besar. Mental itu mental entah ketika kita menghadapi cuaca, mental menghadapi negara yang kadang kita tidak bisa masuk. Terus bagaimana, kan banyak sebenarnya peturing-peturing yang sudah melakukan perjalanan jauh tapi tiba-tiba berhenti di tengah jalan balik lagi. Nah itu butuh mental. Jadi kita jangan menyerah ketika ada ini, lanjut aja atau sabar dulu di situ. Kami pernah bersabar harus menunggu 2 bulan sampai 3 bulan. Itu balik ke situ ke niat yang gigih ya. Jadi pokoknya kita harus kuatkan mental itu. Kemudian masuk negara-negara itu ya dengan bahasa yang berbeda, dengan kebiasaan yang berbeda. Kita harus siapkan mental itu. Jadi
jangan dianggap bahwa apa namanya semua yang kita inginkan pasti akan dapat. Jadi kita yang harus kadang-kadang menyesuaikan. Itu mental yang harus selalu dikuatkan. Alhamdulillah. Ini rencana balik ke Indo? Ya. Apa? Rencana balik ke Indo? Belum tahu, masih mau nyaman dulu di sini. Beberapa Selama ini tetap konsultasi dengan atau komunikasi dengan pihak keluarga. Iya, alhamdulillah. Untuk visa berarti pakai visa Saudi atau visa mana? Visa Saudi. Terima kasih ya. Maaf mengganggu waktunya. Siap. Terima kasih.